Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur lewat lisan dengan banyak mengucapkan alhamdulillah atau zikir-zikir yang lainnya seperti tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau banyak-banyak membaca Al-Quran. Itu syukur lewat lisan. Syukur lewat hati dengan mengikhlaskan semua aktivitas kita hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur yang ketiga dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disenangi Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan kirimkan salam penghormatan kepadanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara lebih dekat dengan Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a, yaqro'u artinya membaca. Quran artinya bacaan. Maka kalau kita ingin lebih dekat dengan Al-Quran, berarti kita harus banyak membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran secara istilah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi kita umat manusia untuk bahagia hidup di dunia dan di akhirat kelak, dan membacanya mendapatkan pahala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul pernah mengungkapkan sebuah kekhawatirannya terhadap umatnya kelak. Khawatir Rasulullah umatnya meninggalkan Al-Quran. Dan ini terungkap di dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Duhai Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan di dalam Al-Quran ini, aku khawatir umatku menjadikan Al-Quran, tetapi mereka mengabaikan Al-Quran. Nah, kata-kata ini ditafsirkan oleh ulama Ibnu Taimiyah. Wa qala Ibnu Taimiyah, man lam yaqra'ul Qur'an faqad hajar. Wa man yaqra'ul Qur'an wa lam yatadabbar ma'anihi faqad hajar. Wa man yaqra'ul Qur'an wa yatadabbur ma'anihi wa lam ya'mal bihi faqad hajar. Apa artinya? Orang yang tidak membaca Al-Quran berarti dia mahjuro atau hajar. Dan orang yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak berusaha memahami artinya, dia juga termasuk golongan orang yang mahjuro atau istilahnya hajar. Nah, apa itu mahjuro akan kita terjemahkan, kita uraikan nanti.
Dan barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia berusaha memahami artinya, tahu artinya, tetapi dia tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia juga termasuk orang yang mahjuro. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahjuro ini asal kata hajaro yahjuru, artinya hijrah, pindah. Maka mahjuro orang yang berpaling, artinya berpaling dari satu titik ke titik yang lain. Nah, kalau Al-Quran dia berpaling dari Al-Quran, berarti dia telah meninggalkan Al-Quran. Inilah kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Umatnya punya Al-Quran, punya panduan Al-Quran, tetapi diabaikan Al-Quran. Bagaimana mereka bisa mengabaikan Al-Quran? Dengan tidak membaca Al-Quran, tidak berusaha memahami artinya, tahu artinya tetapi tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari kita lebih dekat kepada Al-Quran, terutama pada bulan suci Ramadan ini yang Allah turunkan Al-Quran, yang Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau kita ingin bahagia hidup di dunia, apalagi kepingin bahagia hidup di akhirat, maka tidak ada kata lain, kita harus lebih dekat kepada Al-Quran. Lebih banyak membaca Al-Quran. Lebih banyak membuka Al-Quran. Jangan sebaliknya. Lebih banyak membaca WA. Lebih banyak membuka Facebook. Lebih dekat dengan HP. Nah, kalau nanti suatu saat di Yaumul Mizan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita kepingin lebih dekat dengan Al-Quran, tapi setelah ditimbang lebih dekat dengan HP daripada Al-Quran. Setelah ditimbang lebih banyak membaca WA daripada membaca Al-Quran. Setelah ditimbang lebih banyak membuka Facebook daripada Al-Quran. Bagaimana kita ingin mendapatkan cinta Allah, padahal kita tidak mencintai kitabnya. Kita tidak banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Padahal syarat cinta itu paling tidak ada 3. Arkanul mahabbah, rukun cinta. Yang pertama, ingin selalu dekat bersamanya. Yang kedua, ingin selalu membaca surat darinya. Yang ketiga, ingin selalu berjuang untuknya. Nah, kalau kita ingin selalu dekat dengan Al-Quran, ingin selalu membaca surat-surat Al-Quran, dan ingin kita berjuang sekuat tenaga mengamalkan isi kandungan Al-Quran, insya Allah, Allah akan memuluskan langkah kita menghadapi ridho Allah, menghadapi sakaratul maut, dan akhirnya kita diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam surganya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya kita mengaku, hari ini kita mengaku seorang yang beriman dan mengaku adalah orang yang Islam atau Muslim, maka paling tidak dalam sehari semalam kita punya target membaca Al-Quran paling tidak 1 juz. Kalau tidak bisa 1 juz, setengah juz. Kalau tidak bisa setengah juz, paling tidak 1 halaman sehari semalam membaca Al-Quran. Kalaupun kita tidak bisa 1 halaman, bertanyalah pada diri kita, apakah kita benar-benar beriman kepada Allah? Apakah kita masih pantas disebut orang yang muslim atau tidak? Tanya pada diri kita sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan termasuk orang-orang yang benar-benar muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali benar-benar dalam keadaan muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Quran kita lebih dekat kepadanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.